Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena yang akan hidupnya bisa melaksanakan implementasi ke akhir kasus dan juga tuh dusun dukur. Jadi kita akan membagi dua sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa UNED, dan yang kedua adalah sesi demonstrasi yang akan juga disampaikan oleh teman-teman dari FKEP UNED. Jadi untuk yang pertama, untuk sesi pertama, saya serahkan, mohon untuk teman-teman UNED menyampaikan materi yang akan disampaikan. Monggo, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, dilakukan pre dulu untuk pemateri. Ya, baik. Belum kita lakukan konferensi, mohon untuk yang berkenan untuk menyelesaikan 3 sampai. Baiklah, perkenalkan saya Atifah Manurung. Di sini saya akan mengenal hipertensi, tekanan darah tinggi, sering disebut delik atau batas dari 120, dan tekanan darah diastolik di bawah dari 80. Diperkatakan kondisi yang kompleks, di mana tekanan darah secara menetap berada di atas normal, dan biasanya disertai dengan tanda gejala meliputi pusing, pandangan kabur, jantung berdebar, dan mudah lelah. Nah, biasanya hipertensi itu ada kategori. Tekanan darah normal biasanya di bawah 120 dan di bawah 80. Untuk prahipertensi, tekanan darahnya biasanya sekitar 120 sampai 139, atau tekanan darah diastoliknya sekitar 80 sampai 89. Untuk kategori hipertensi yang pertama, tekanan darah sistolnya biasanya 140 sampai 159 per tekanan darah diastolik 90 sampai 99. Nah, kemudian ada penyebab.
Penyebab intervensi salah satunya ada dari umur. Umur bertambah mengakibatkan tekanan darah meningkat. Ini disebabkan karena dinding arteri pada usia lanjut atau lansia biasanya mengalami penebalan yang mengakibatkan penumpukan zat sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Nah, kemudian jenis kelamin. Biasanya pria memiliki risiko 2-3 kali lebih banyak mengalami peningkatan darah diastolik dibandingkan dengan wanita. Kemudian untuk biasanya pada wanita cukup meningkat. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang dimaksud dengan penyebab hipertensi jadi karena faktor genetik atau keturunan. Artinya ada mutasi gen atau kelainan genetik yang bisa diwarisi orang tua sehingga membuat beberapa anaknya terkena hipertensi. Nah, kemudian yang tidak dapat dihindari, salah satunya yang pertama, kegemukan atau obesitas. Yang kedua, perilaku merokok. Yang ketiga, karena kekurangan aktivitas fisik seperti olahraga. Keempat, diet tinggi lemak yang terlalu tinggi. Yang kelima, konsumsi garam yang berlebihan. Mungkin bisa ke bawah. Nah, yang ketujuh, akibat karena stres. Kemudian untuk tanda dan gejala akan oleh Nadila. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk tanda dan gejala dari hipertensi sendiri, seperti yang sudah disebutkan teman saya tadi, ada pusing. Ini adalah tanda gejala yang paling umum yang dirasakan oleh seseorang yang menderita hipertensi. Lalu ada tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan tekanan intraokuler atau pembuluh darah pada yang menyuplai nutrisi di mata itu menjadi meningkat tekanannya sehingga dapat menyebabkan pandangan kabur. Lalu menyebabkan jantung berdebar dan hal itu juga dapat menyebabkan tubuh yang selanjutnya hipertensi. Nah, Kemenkes sendiri ini bagi ini sendiri dicek kesehatan secara hal ini dapat dilakukan dengan memeriksakan atau pengecekan tekanan darah secara rutin. Lalu untuk E-nya, nyahkan asap rokok. Nah, nyahkan asap rokok ini sendiri tidak hanya pada punya yang tidak merokok, juga dapat menghindari atau sedang merokok. Yang ketiga, hal ini dapat melakukan kita coba praktekkan. Seimbang. Nah, untuk diet seimbang ini sendiri, diet yang disarankan kondisi hipertensi ini ada diet ini membatasi konsumsi lalu membatasi dan makanan yang untuk makanan yang disarankan sendiri adalah sayuran dan kacang-kacangan. Selain istirahat cukup yang maka mengurangi darah. Selanjutnya ada stres. Mungkin dari saya cukup satu. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya terkait disebutkan adalah cerdik, cek kesehatan secara berkala. Nah, ini cukup penting bagi semua, khususnya hipertensi.
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan ini dari Ibu? Pertanyaan bukan? Maaf, saya mau tanya, boleh nggak? Nggih, boleh, Bapak. Silakan, Bapak. Gini Mas ya, apakah seseorang yang saya sekarang tidak berani divaksin. Terima kasih Mas ya atas penjelasannya nanti. Atas pertanyaannya, dipertanyakan apakah orang dengan hipertensi atau yang riwayat ini apakah bisa tidak mungkin bisa dijawab oleh dan juga dari Ya, baiklah. Kalau jawab bahwa terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu menerima vaksin, tentunya harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya itu bisa dilakukan tekanan darahnya harus di bawah 180. Kemudian kondisinya stabil di 3 bulan terakhir segini. Nah, kemudian biasanya ada obat-obat tertentu yang diberikan oleh dokter, tetap melakukan kontrol kepada dokter, dan tensinya harus keadaan normal. Dan biasanya 90/90. Nah, di saat kondisinya stabil, maka bisa Mungkin Bapak ingin bisa ke fasilitas pelayan di sana biasanya diarahkan tes yang meski tinggi biasanya atau tidak dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah disebutkan teman saya. Mungkin Bu, Bapak dari pertanyaan dari jawabannya lagi Bapak. Ya udah, sangat Mas, terima kasih Mas ya. Nggih, Bapak, sama-sama Bapak. Jadi intinya tetap konsultasi nggih Pak ke fasilitas mungkin sesi sudah selesai. Selanjutnya sesi kedua. Di sesi itu kita Pak Bu melakukan senam anti hipertensi. Nanti untuk dipandu oleh teman saya. Untuk teman saya untuk memandu senam anti. Tinggal 9 menit nggih Pak Bu. Nanti kita akhiri di tadi. Seperti itu nggih Pak. Nanti kita akan lagi di link Zoom oleh teman-teman. Jadi sekarang kita out dahulu. Mungkin untuk hostnya mungkin bisa di end meeting.